Sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru melihat channel ini, dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mempunyai hidup yang sejahtera dalam segala aspek di kehidupan kalian semua. Dan untuk kalian yang sudah tahu channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalianlah yang bikin aku selalu semangat terus membuat video short dan video long di YouTube ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang sangat lebih dan selalu makmur dalam aspek kehidupan kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti video ini. Kita mulai dari satu hal yang paling jujur. Ketika kamu beli ORI, SBR, SR, atau ST, sebenarnya kamu lagi jadi bank. Bukan bank besar, tapi bank kecil yang minjemin uang ke negara. Dan negara itu bukan cuma balikin uang kamu, tapi juga bayar kamu setiap bulan. Sekarang kita bongkar sampai ke akar. Semua ini masuk ke dalam yang namanya SBN, Surat Berharga Negara. Artinya, utang resmi pemerintah ke masyarakat. Kenapa negara butuh ini? Karena negara butuh dana besar buat jalan, jembatan, proyek, subsidi, dan lain-lain. Dan dibanding pinjam ke luar negeri, negara lebih buat sehat kalau pinjam ke rakyatnya sendiri. Makanya kamu dikasih kesempatan ikut. Sekarang masuk ke inti. Kenapa ada 4 jenis? Jawabannya simple. Karena kebutuhan orang beda-beda. Ada yang butuh fleksibel, ada yang butuh aman, ada yang mau syariah, ada yang gak mau ribet. Dan disinilah ORI, SBR, SR, dan ST punya peran masing-masing. Kita mulai dari yang paling sering disalahpahami. ORI. ORI itu sering dianggap aman. Memang iya, kalau kamu tahan sampai jatuh tempo. Tapi, yang gak banyak dibahas, ORI itu diperdagangkan di pasar sekunder. Artinya, harga ORI bisa naik dan bisa turun. Kenapa bisa turun? Karena perubahan suku bunga. Kalau suku bunga naik, harga obligasi lama biasanya turun. Kenapa? Karena orang lebih tertarik ke obligasi baru yang bunganya lebih tinggi. Jadi kalau kamu pegang ORI lama dan kamu jual saat itu, harga jualnya bisa lebih rendah dari harga beli. Inilah yang disebut risiko pasar. Makanya, ORI itu cocok kalau kamu butuh fleksibilitas dan siap dengan fluktuasi harga. Bukan buat yang panikan. Sekarang SBR itu kebalikannya. Dia nggak bisa dijual di pasar. Artinya, kamu nggak akan pernah lihat harga turun. Karena memang nggak ada harga pasar. Ini yang bikin SBR kelihatan paling aman. Tapi, ada trade-off. Kamu kehilangan fleksibilitas. Kalau kamu butuh uang, kamu nggak bisa langsung jual. Cuma bisa early redemption, cair sebagian di waktu tertentu. Sekarang yang menarik, kupon SBR itu floating. Artinya bisa naik kalau suku bunga naik. Jadi, SBR itu semacam aman plus adaptif. Cocok buat orang yang pengen stabil, tapi tetap ikut naik kalau bunga naik. Sekarang kita masuk ke versi syariah, SR. SR itu secara struktur beda. Bukan utang berbasis bunga, tapi berbasis akad syariah. Biasanya ijarah. Artinya, secara konsep, kamu mau punya bagian aset, dan negara sewa dari kamu, makanya kamu dapat imbal hasil. Tapi dari sisi praktik investasi, SR itu mirip ORI. Bisa dijual di pasar, dan berarti punya risiko harga naik turun juga. Jadi jangan salah paham. Label syariah itu bukan berarti bebas risiko. Tetap ada risiko pasar. Terakhir, ST. Ini versi syariah dari SBR. Nggak bisa dijual bebas, tapi bisa cair sebagian. Kuponnya juga floating. Dan yang bikin ST menarik, ini salah satu instrumen paling tenang. Kamu nggak perlu mikirin harga, nggak perlu mikirin timing, tinggal tunggu hasil. Makanya cocok banget buat orang yang pengen parkir dana tanpa stres. Sekarang kita bahas yang jarang dibahas. Risiko sebenarnya.
Banyak orang bilang SBN itu aman. Tapi aman itu bukan berarti tanpa risiko. Ada 3 risiko utama. 1. Risiko likuiditas. Nggak bisa dicairkan cepat. SBR, STE. 2. Risiko pasar. Harga naik turun. ORI, SR. 3. Risiko suku bunga. Pengaruh ke harga dan kupon. Dan satu lagi yang sering dilupakan, risiko diri sendiri. Panik jual. Salah pilih produk. Ikut-ikutan. Ini justru yang paling sering bikin rugi. Sekarang pertanyaan penting. Mana yang paling bagus? Jawabannya, nggak ada. Yang ada, mana yang paling cocok? Kalau kamu butuh fleksibel, ORI atau SR. Butuh stabil, SBR atau ST. Butuh syariah, SR atau ST. Nggak mau ribet, SBR atau ST. Sekarang gue kasih perspektif yang jarang orang ngomong. Orang kaya pakai SBN bukan buat jadi kaya, tapi buat menjaga uang mereka tetap aman sambil tetap menghasilkan. Sedangkan orang biasa sering masuk dengan harapan cuan besar. Disinilah banyak yang salah mindset. SBN itu bukan alat buat kaya cepat, tapi alat buat stabilitas, cash flow, proteksi nilai uang. Jadi kalau kamu mau masuk, jangan cuma lihat berapa persen returnnya, tapi lihat, butuh uang kapan, siap nggak kalau harga turun, mau fleksibel atau terkunci. Karena produk yang bagus di orang lain bisa jadi buruk di kamu kalau nggak sesuai kondisi. Dan ini penutup paling penting. Di dunia investasi, yang bikin kamu untung bukan produk, tapi keputusan kamu saat memilih. Jadi, sebelum beli, pastikan kamu ngerti. Bukan cuma ikut-ikutan,